Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang analisis hasil asesmen kebutuhan dalam kurung need assessment, misalnya menggunakan DCM atau AUM sebagai dasar membuat layanan. Dengan anggota kelompok kami ada saya sendiri Ahmad Yusuf Abian, yang kedua ada Alvina Damayanti, yang ketiga ada Jayanti Putri, dan yang terakhir ada Jessica Al-Rashid. Topik-topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian daftar cek masalah, yang kedua ada tujuan dan fungsi daftar cek masalah, yang ketiga ada pelaksanaan asesmen atau langkah-langkah daftar cek masalah pada program bimbingan konseling, dan yang terakhir ada analisis daftar cek masalah. Pengertian daftar cek masalah. Daftar cek masalah atau yang biasa disebut DCM merupakan seperangkap daftar pernyataan kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami seseorang individu. Daftar cek masalah merupakan salah satu bentuk asesmen non-tes yang selama ini sering digunakan oleh guru bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Jayanti Putri dengan NIM 2010123220010. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan dan fungsi daftar cek masalah atau DCM. Nah, yang pertama ada tujuan DCM. Jadi DCM ini bertujuan untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah-masalah atau problem yang pernah atau sedang dialami seseorang. Jadi DCM ini tujuannya untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah atau sedang dialami, kemudian mensistematasi jenis masalah yang ada pada konseli agar memudahkan analisis dan sintesis dengan cara atau alat lain, dan juga menyarankan suatu prioritas program BK yang sesuai dengan masalah konseli. Yang kedua ada fungsi DCM. DCM ini berfungsi untuk melengkapi data yang sudah ada, untuk mengenal individu yang perlu segera mendapatkan bimbingan konseling, sebagaimana pedoman penyusunan program bimbingan konseling yang pada umumnya, serta untuk mendalami masalah individu maupun kelompok. Pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen pada program bimbingan dan konseling atau langkah-langkah DCM. Nah, sebelum masuk kepada langkah-langkah DCM, menurut Prayitno, ada beberapa pertimbangan yang perlu mendapat perhatian para konselor dalam penerapan instrumentasi bimbingan dan konseling. Di antara lain, yang pertama, instrumen yang dipakai haruslah yang sahih dan terandalkan. Kemudian, pemakaian instrumen dalam hal ini fokus kepada konselor harus bertanggung jawab terhadap pemilihan instrumen yang akan dipakai. Kemudian, pemakaian instrumen ini haruslah dipersiapkan secara matang, bukan hanya persiapan instrumennya saja, tetapi persiapan dalam klien yang akan mengambil tes tersebut. Kemudian perlu diingat bahwa tes atau instrumen apapun hanya merupakan salah satu sumber dalam rangka memahami individu secara lebih luas dan mendalam. Kemudian yang terakhir, ada dan dipergunakannya berbagai instrumen lainnya bukanlah syarat mutlak bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kita berjumpa lagi, kita lanjut ke selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah daftar cek masalah. Nah, di sini langkah-langkah daftar cek masalah itu ada yang namanya persiapan dan pelaksanaan. Oke, yang pertama tuh ya persiapan. Yang persiapan ini berarti yang pertama tuh konselor menyiapkan bahan sesuai dengan jumlah siswa. Yang kedua, konselor benar-benar menguasai petunjuk cara mengerjakannya. Nah, ini tuh sangat penting ya ketika kita melakukan analisis data dengan daftar cek masalah, dengan itu sudah melalui dengan kuesioner atau angket yang sudah diberikan kepada konseli untuk mengisi angket tersebut. Jadi kita akan mengetahui nih dan kita bisa menganalisis daftar cek masalah tersebut. Nah, konselor tuh maksudnya konselor menyiapkan bahan sesuai dengan jumlah siswa tuh mungkin kita kayak peralatannya mungkin atau alat-alatnya atau bahan-bahannya untuk menganalisis tersebut dan jumlah siswanya. Terus yang kedua itu konselor benar-benar menguasai petunjuk cara mengerjakannya, ini sangat penting ya. Jadi konselor tuh harus betul-betul memahami petunjuk cara mengerjakannya, dimulai dari memasukkan
memasukkan angket, terus menyebarkan angket, terus juga yang ketiga itu harus benar-benar mengetahui nih permasalahannya apa yang dirasakan, yang dialami dan dirasakan oleh konselor tersebut, dan juga menghitung yang apa ya, maksudnya kayak misalnya kan di angket itu kan misalnya kebiasaan belajar, jadi ada atau iya atau tidak. Nah itu tuh harus benar-benar teliti, benar-benar cermat untuk menghitung tersebut. Nah itu butuh ketelitian dan kesabaran. Nah jadi konselor harus benar-benar mengetahui cara petunjuk gimana supaya kita dapat dan mengetahui hasil DCM tersebut. Nanti ketemu tuh persentasenya. Oke, yang kedua itu ada yang namanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini mengontrol situasi ruangan. Konselor memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan menggunakan DCM, daftar cek masalah, memberikan instruksi kepada siswa untuk mempersiapkan alat-alat tulis, membagikan lembar daftar cek masalah, membacakan petunjuk cara mengerjakan daftar cek masalah, memberikan contoh cara mengerjakan DCM, memberikan instruksi untuk mengerjakan DCM, mengontrol apakah para siswa telah mengerjakan DCM dengan benar, dan mengumpulkan pekerjaannya. Pekerja itu ya tadi yang DCM tadi. Nah, oke. Jadi sebagai seorang konselor juga ya harus pelan-pelan sih kan, bertahap, karena dalam daftar cek masalah ini tidak mungkin diisi dengan sembarangan. Jadi kita harus benar-benar tahu nih apa yang dirasakan oleh siswa, apa yang dialami siswa, dan juga konselor harus mengetahui petunjuk cara mengerjakannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Rashid dengan NIM 2010 123 1200008 dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020 dengan mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah menengah. Kami dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu judulnya analisis hasil daftar cek masalah. Jadi di dalam analisis hasil daftar cek masalah atau yang biasa kita kenal DCM, yaitu ada 3. Yang pertama ada analisis data individu, yang kedua ada analisis data kelompok, yang ketiga penyusunan rencana layanan bimbingan konseling dengan data DCM, yaitu adalah daftar cek masalah. Oke, kita yang pertama yaitu adalah analisis data individu. Nah, analisis data individu ini memuat banyak, yaitu ada menjumlahkan item yang menjadi masalah individu. Yang kedua, setelah menjumlahkan kemudian dipresentasikan per topik masalah. Yang ketiga, mencari ranking masalah dengan cara mengurutkan presentase topik masalah dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terakhir itu adalah memberikan persentase masalah ke dalam predikat nilai, misalnya ada A, B, C, dan lain-lain. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan ini menurut saya mengenai analisis data individu, di mana ketika kita sebagai guru bimbingan dan konseling akan melakukan yang namanya daftar cek masalah itu melalui angket atau kuesioner yang akan dibagikan oleh kepada konseli, di mana di situ kita akan mengetahui daftar cek masalah, mungkin dimulai dari kebiasaan belajar, terus faktor ekonomi atau faktor keluarga atau agama atau masa depan dan jabatan dan lain-lain. Nah, itu akan nanti ketahuan hasilnya setelah kita akan melakukan namanya menganalisis daftar cek masalah tersebut, dan itu akan ketahuan presentasenya. Oke, yang kedua itu ada analisis data kelompok. Nah, analisis data kelompok ini juga membuat seperti analisis data individu, cuman di sini ada perbedaannya. Yang pertama analisis per butir masalah. Terus ada yaitu menjumlahkan item yang menjadi masalah, yang kedua mencari presentase, yang ketiga memberikan presentase masalah. Terus yang kedua itu ada analisis per topik masalah. Yang pertama adalah harus tahu dulu jumlah responden atau peserta didik yang mengerjakan DCM. Yang ketiga yaitu harus tahu dulu jumlah item yang menjadi masalah peserta didik. Yang ketiga harus tahu dulu jumlah responden yang mempunyai masalah
menganalisis per topik masalah. Nah, ini analisis data kelompok ini juga sama seperti analisis data individu, cuman di sini tuh kayak lebih kayak berkelompok, dan kita pun juga harus tahu mengetahui respondennya yang mengisi DCM berapa. Misalnya kita membutuhkan responden itu 50, berarti kalau misalnya kita melakukan DCM itu misalnya di lingkungan kampus, terutama kayak di FKIP, nah itu mungkin bekerja sama dengan prodi-prodi lain, misalnya FKIP TGSD kerjasama nanti dengan kehutanan atau dengan perikanan atau dengan psikolog atau dengan fakultas kedokteran dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga itu ada penyusunan rencana layanan bimbingan konseling dengan data DCM, yaitu daftar cek masalah. Yang pertama itu adalah program layanan konseling individual. Data yang diperoleh melalui daftar cek masalah dapat diolah untuk menyusun program bimbingan konseling individual. Yang kedua, program bimbingan konseling kelompok atau klasikal. Data yang diperoleh melalui DCM dapat diolah untuk menyusun program bimbingan konseling bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Nah, ini tuh kayak ibaratnya ya, guru bimbingan dan konseling atau nanti sebagai seorang konselor itu juga bisa itu kita menganalisis dari daftar cek masalah tadi, kita lihat gimana sih bagian yang mereka belum tercukupi dengan kebutuhan atau kebutuhan asesmennya, seperti tadi kebiasaan belajar atau faktor ekonomi atau faktor keluarga atau masa depan dan jabatan. Mungkin bisa juga masalah yang lain-lain yang perlu kita bimbing, kita arahkan dan kita berikan yang namanya bimbingan secara konseling individual maupun konseling kelompok. Oke, kita lanjut next. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan daftar cek masalah DCM tadi. Yang pertama adalah pada proses pelaksanaan bersifat efisien karena pelaksanaan DCM dapat dilakukan secara klasikal. Bisa. Jadi itu klasikal itu berarti kayak kita tuh berada di ruangan gitu, ruangan gede, bukan ruangan gede tapi bisa di ruangan gede, tergantung jumlah siswanya. Mungkin bisa ada 40 atau ada yang 30 atau ada yang lebih dari 40. Nah, terus yang kedua, pada akurasi data yang diperoleh melalui DCM memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Yang ketiga, dari segi fungsinya, penggunaan DCM memudahkan peserta didik mengemukakan masalah. Yang keempat, sistematis atau jenis masalah yang dikelompokkan dalam berbagai bidang mempermudah guru bimbingan dan konseling untuk melakukan analisis dan sintesis data. Yang terakhir, penggunaan DCM memiliki banyak manfaat, antara lain konselor lebih mengenal peserta didiknya yang membutuhkan bantuan segera. Nah, ini tuh adalah kelebihan daftar cek masalah. Jadi kalau menurut saya yang terdapat pada di poin 3, dari segi fungsinya penggunaan DCM memudahkan peserta didik mengemukakan masalah. Ini benar, kadang bukan konselor ya, maaf, rawat itu adalah konseling itu mungkin malu-malu ya kalau misalnya ingin bercerita tentang masalah yang dialami, yang dirasakan selama ini. Jadi kita sebagai seorang konselor akan melakukan namanya daftar cek masalah. Jadi kita ketahuan, oh berarti si konseling ini memiliki permasalahan yang dia rasakan dan tapi tidak berani untuk mengungkapkannya secara langsung. Maka dari DCM tersebut kita akan mengetahui. Nah, terus yang terakhir itu juga saya tertarik, penggunaan DCM memiliki banyak manfaat, antara lain konselor lebih mengenal peserta didiknya yang membutuhkan bantuan segera. Nah, jadi kan kalau misalnya di DCM itu kan ketika kita sudah memasukkan nama-nama siswanya, terus kita sudah memasukkan kayak udah menghitung nomor-nomornya, permasalahannya, sub-sub-subnya, itu nanti ketahuan dilihat dari persentasenya nanti, itu ketahuan bahwa ini anak ini yang akan kita konseling, yang kita akan berikan bimbingan. Nah, mungkin bimbingan dari konseling individual atau konseling kelompok nanti itu dilihat dari permasalahannya. Oke, sekian dari penjelasan saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 20101233320008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait materi dari kelebihan dan kekurangan dari daftar cek masalah atau DCM. Nah, tadi kan teman saya sudah menyebutkan ada beberapa kelebihan dari daftar cek masalah ini.
sekarang saya akan menyebutkan ada kekurangan dari daftar cek masalah. Yang pertama, yaitu daftar cek masalah ini membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil. Hal ini sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pernyataan masalah yang tersedia. Yang kedua, kekurangan dari daftar cek masalah ini yaitu data yang diungkapkan melalui daftar cek masalah masih bersifat umum, yaitu berbentuk peta permasalahan dan banyaknya masalah yang dialami pada setiap bidang. Sehingga, untuk mendalami pemahaman terhadap masalah peserta didik, guru bimbingan konseling di sini perlu mengkombinasi dengan metode asesmen lain, yaitu seperti wawancara. Di sini ada kesimpulan. Jadi, daftar cek masalah merupakan seperangkat daftar pernyataan kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah yang pernah ataupun sedang dialami oleh seorang individu. Nah, daftar cek masalah ini bertujuan untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah-masalah atau problem yang mungkin pernah dialami atau sedang dialami oleh seseorang. Jadi, analisis dari hasil DCM atau daftar cek masalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu individu dan kelompok. Selanjutnya, pengimplementasian hasil daftar cek masalah atau DCM ini sudah termasuk ke dalam program layanan bimbingan dan konseling, yakni bisa menentukan layanan yang cocok untuk peserta didik atau konseling terkait dengan bidang masalah yang mereka alami. Baik, itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.